bab yang ke-11 dalam kitab Allah. Qala Allah Ta'ala ba'du min Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal malu khadiratun khulwatun. Qala ta'ala syahwat dan seterusnya, disebutkan namanya, paling yang tidak disebutkan.
Ya. Supaya kata Malik yang mencakup siapa saja yang pantas ya, untuk menjadi pelaku menghias. Meskipun kita yakin bahwa pelakunya adalah Allah SWT. Bahwa dia wajah dunia mafilah. Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang menciptakan dunia ini berikut isinya. Wahaya ahli ittiba. Allah Subhanahu Wa Taala yang menyiapkan dunia ini ittiba untuk dimanfaatkan. Waja'al quluba manilatan ilaiha. Allah menjadikan hati manusia manilatan ilaiha. Ya. Memiliki kecenderungan terhadap dunia. Wa ila dzalika isyaratu fi tasjid yadkhulu fi hadits nafs wa waswasatus syaitan. Ya, sehingga inilah kenapa dipakai kata tasjid, ya, memakai kata menghias. Ya, sebagai syarat supaya masuk dalamnya hati nafs, bisikan nafsu maupun bisikan syaitan. Wa nisbatu dzalika ila Allah Ta'ala bi ibadah wa takbir wa tahliyah. Maka yang menghias dunia ini ya dengan makna menciptakan takdir ya memberikan penentuan takdir takdir yang mengaturnya menyiapkannya, maka yang menghias ini Allah Subhanahu wa taala. Wa nisbatu dzalika li syaitan bi ibadah Allah alaihi wa sallam al-adami wa wasatan nasi an-hadin nafs. Ya, kemudian yang menghias cinta kepada syahwat dari manusia ini bisa juga dikatakan seperti Allah syaitan. Yang bila ditinjau, dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemampuan kepada syaitan untuk memberikan bisikan-bisikan kepada manusia. Ya. Waqala Al-Qurtubi pada akhir ayat ini dikatakan anna asyadul asya'i fitnatan rijal. Ya, dalam ayat ini yang disebutkan beberapa syahwat ya bagi manusia. Yang pertama disebutkan adalah wanita. Dan namun asyadul asya'i fitnatan rijal. Sebab wanita itu adalah yang fitnah terberat bagi laki-laki. Amin hadis ya. Contohnya hadis maka juga fitnatan Allah wa rijal Indonesia. Tidak aku tinggalkan fitnah sesuatu yang lebih ya membahayakan para laki dibandingkan wanita. Kalau terjadinya jauh rojul dia, wajib pulang. Dan makna dijadikan indah, ya. Maknanya jauh rojul dia. Ya, seorang laki-laki akan takjub, ya, kagum terhadapnya. Tanatil yang simple, tanatil mukotor, tanatil itu bentuk plural dari simple. Tulisan sendiri, ya. Para ulama berbeda pendapat. Ya, kadar dari simple itu berapa? Bila sabun al-dinar. Dan berpendapat ya 70.000 dinar. Bila sabun al-dinar. Ada yang berpendapat 7.000 dinar. Bila yang itu berkelan. Bila yang itu wakila ternyata awfiyah. Wakila manusia al-kadir. Ada yang mengatakan ya, kanatil mukotor itu harta yang berlimpah. Ya. Kalau manusia atau manusia tidak ada asal berakal. Pendapat yang terakhir ini bisa dijadikan pendapat yang paling tepat. Ya, manusia berkorban itu adalah harta yang berlimpah. Ya disebut zukina karena jiwa manusia memiliki kecenderungan terhadapnya. Ya. Kalau Allah Taala ini disebut dengan mu'alaq. Ya. Makhluk juga dari yang ini. Ya. Hadis yang dihapus ya, dari awal salam. Allahumma
menafsirkan bahwa yang menjadikan cinta kepada dunia ini itu adalah Allah SWT. Inna sabilu illa amran bi madani taqulan. Umar bin Khattab menafsirkan bahwa zina siapa fakirnya di situ. Tadi bisa dibilang Allah, bisa dibilang syaitan. Allah ditinjau dari yang menciptakan, dari yang menentukan halal dan menyampaikannya. Silakan itu yang failnya itu syaitan. Bila ditinjau dari Allah, kemampuan kalau kita kepada syaitan itu memberikan masalah. Ini yang dalam manusia. Umar bin Khattab beliau menafsirkan bahwa ayat ini adalah Allah SWT. Allahumma inna nasta'in, ya Allah. Ya Allahumma, ya asyidu apa? Ya Allah, ya Allah. Ya huruf kita ini diganti dengan huruf B. Ya kemudian letakkan di akhir bertabaruk. Ya, Bismillah. Ya. Bila katanya diganti dengan huruf mim, kenapa tidak diganti dengan huruf yang lain? Huruf tidaknya dengan huruf mim, ya karena mim itu dulu alat dom. Ya mim itu menunjukkan alat dom berjam, ya menghimpun. Jadi seorang yang mengucapkan Allahumma itu menghimpun antara ucapan lisannya dengan hatinya. Makanya diganti dengan mim. Ya, bila seperti itu. Inna tadi sesungguhnya kami tidak mampu ila Allah kecuali hanya kita berbahagia di masa tahunan, ya menghadapi harta duniawi yang kau jadikan perhiasan bagi kami. Ya. Tafsir ayat Al-Qur'an yang ada di zina tahu hendak pun masjid. Ya, zina apa yang zina? Pakaian itu zina. Allahumma inni as'aluka ya Allah, inni as'aluka sesungguhnya aku memohon kepadamu an tunfiqahu bihaqqi, agar aku bisa menafkahkan harta dunia ini di hati pada tempatnya yang benar, pada yang benar. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW waktu berhubung di bawah iman, mentori Ismail bin Abi Uwais, Malik An-Yahya Al-Sa'id Al-Ansari Al-Ansari, anak Umar bin Khattab, utia bimain min al-Masyriq, yuqal lahu nafsu Bisra. Umar bin Khattab diserahkan kepada beliau ghanimah dari negeri timur, disebut dengan nafsu Bisra. Fa'umru bihi fasubba. Umar memerintahkan supaya dituangkan itu harta ghanimah. Wahud ya. Kemudian ditutup lagi. Kemudian nasa bersama Manwata kemudian memanggil para sahabat dan orang-orang yang di masa itu bersama, maka mereka berkumpul semua amal ini. Maka siapa kemudian memerintahkan supaya harta ghanimah tadi yang baru datang sudah dibuka, kemudian Umar tutup lagi supaya dibuka. Faidah ini kabir wajah harum mata. Ternyata isinya adalah perhiasan yang berlimpah ruah, yang banyak. Kemudian juga jauhar, batu mulia dan mata perhiasan. Fabaka Umar, maka Umar tetap menangis. Alhamdulillah azza wa jalla, mengucapkan alhamdulillah. Faqallahu wa berkata kepada beliau, "Mari kita ya Amirul Mukminin. Apa yang membuat Anda menangis wahai Amirul Mukminin? Hadhihi ghanaim, yang harta ghanimah ini ghanamah Allah lana. Allah yang memberikannya kepada kita, wa nazama min ahliha, Allah yang mencabutnya dari miliknya." Faqala Allah mengatakan, "Wa qul min hadha rasul illa tabahu bima mustaqalu wa tabahu." Tidaklah harta ghanimah ini didapat dari suatu kaum melainkan darah mereka harus ditumpahkan, kehormatan mereka harus disingkat, hilangkan. Ya, artinya ghanimah itu didapat melalui apa? Perang. Ya, ghanimah itu didapat melalui perang. Ya. Kalau tanpa peperangan namanya faid. Ya. Yang ditinggal lagi oleh musuh sebelum peperangan, maka namanya
Akhbarani Zaid bin Aslam annahu baqiya dari kamar manatik wa qawatim. Ya. Zaid bin Aslam cerita kepada Yahya bin Sa'id bin Shalih bahwasanya masih ada sisa. Ya, manatik wa qawatim. Ya, ide dan manatik. Ya. Tertinggal. Faruqiyah. Maka diangkat harta itu, tidak dibagikan. Maka Abdullah bin Arqam. Maka Abdullah bin Arqam bertanya kepada Umar bin Khattab, "Kapan dapat disahu? Lalu sini. Sampai kapan wahai Umar kau akan menyimpan harta itu? Engkau tidak membagikannya kepada Ya. Maka Umar mengatakan, baiklah, aku bagi dalam ayat ini saat ini. Jika engkau yang aku tidak ada pekerjaan, ya, maka beritahu, ingatkan. Kalau mar'ahu fariqan, ya, baga persyai'an fashinatlah semaja'ati di mental masukkan. Ketika Umar Khattab sudah, ya, memiliki waktu luang, maka Umar Khattab membuka sisa harta tersebut, ya, fashinatlah, ya, di keranjang rumah Jadi kemudian beliau membawanya kepada hadapan orang-orang di maktab, yang di dalam keranjang, atau baru kemudian dituangkan di lantai. Maka anak tahu, ya, seolah-olah Umar Khattab melihat harta itu banyak, padahal itu sisa yang dibagi. Umar Khattab melihatnya masih banyak. Kemudian Umar mengatakan, Allahumma anta qulta zuyyina lin-nasi hubbu syahawat. Katalah ayat kata Fir'aun. Ya Allah, Engkaulah yang berfirman zuyyina lin-nasi hubbu syahawat. Katalah ayat kata Fir'aun. Baca ayat itu sampai selesai. Ya. Kemudian mengatakan la nastati'u an nuhibba ma tajantala. Kami tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali kami yang mencintai, ya, apa yang kau perlihatkan kepada kami. Fa in syarra, maka lindungilah aku dari kejelekannya. Warzuqni an unfiqahu bihaqqi, dan berikan rezeki kepadaku supaya aku bisa menafkahkannya bihaqqika, ya, dalam hakmu, yang sesuai aturanmu, sesuai syariatmu. Sama Allah hatta batin syai, maka Umar bin Khattab tidak bangkit dari tempatnya kecuali telah habis harta tersebut dibagikan. Ya, ini tafsir dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dalam ayat ini. Mulai Allah mengatakan Ali bin Abdullah bahwa ada maksudnya Nabi Muhammad. Para hadis Sufyan dari Zuhri, apalagi dari Zuhri, yang pula ini Allah ibn Syam dari Musayyib al-Hakim, Allah Hakim mengatakan, sahabat Nabi SAW, aku pernah meminta kepada Nabi SAW, sahabat Nabi SAW memberikan kepada Nabi. Kemarin aku meminta lagi, sahabat Nabi SAW memberikan lagi kepada. Kemarin aku memintanya lagi. Ya, sahabat ya, bahwa cuma menunjukkan, ya, taruh, ya, tidak satu kejadian, ya, berkali-kali, ya, ya, hari ini minta, hari lain minta ini. Rasulullah SAW selalu memberi setiap kali hakim meminta kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna hadzal ma'al wa inna maqala Sufyan wa Ali. Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya hakimu, inna hadzal ma'al, sesungguhnya harta ini khadiratun qullatun, ya, sesungguhnya harta ini khadirat, ya, hijau, ya, segar untuk dipandang mata, hurmatun manis jika dirasakan, ya, ini harta dunia khadiratun qullat.
orang kafir, misalnya dia tidak akan mendapat keberkahan di dalam hartanya. Ini pentingnya harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya harta yang disukai Allah. Harta itu kata al-berkah. Dan al-berkah itu adalah telaga. Sifat telaga itu memiliki air yang banyak dan tenang, tetap airnya. Maka yang dimaksud dengan bawah di sini adalah khair kali. Kalau khair bawah. Harta yang disukai Allah Subhanahu maka dia memiliki kebaikan yang berlimpah dan kebaikan itu terus akan dirasakan oleh pemiliknya dan orang lain. Ini juga menunjukkan bahwa seorang itu memiliki harta yang tapi dengan cara yang baik, supaya dia mendapatkan karomah. Bahkan ada yang mulai jauh orang yang bagus mengambil harta sehingga tidak diberkahi, maka dampaknya seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Dalam hadisnya riwayat Al-Baihaqi Hakim itu mana juga ada di rumahnya disebutkan hubungannya dengan Islam yang dua orang rakus yang tidak pernah kenyang dan hubungan di dunia lah Islam. Orang yang rakus terhadap harta dunia ini tidak akan pernah kenyang. Jadi ini termasuk hadis ini yang tidak ada orang yang bisa diukur ini berdukung hadis tersebut. Dan dulu kita pernah baca tentang kisah orang yang rakus terhadap dunia tidak pernah kenyang, diibaratkan seperti apa? Orang yang makan kekenyangan sampai mati. Wajahul ya khairun dari surga. Tangan yang di atas itu lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Yang memberi yang lebih baik dibandingkan yang meminta. Yang sudah disebutkan bahwa meminta hukumnya haram, hukum asalnya haram. Kecuali orang yang fakir. Orang yang fakir itu orang yang disaksikan oleh 3 dari tetangganya bahwa ini orang fakir. Demikian pula orang yang tertimpa haram yang sangat besar. Dendam dan sebagainya yang sangat besar. Tidak mampu untuk menutupnya. Yang ketiga orang yang pernah jahil, orang yang pernah bencana. Pernah musibah. Sedangkan orang yang kecukupan yang minta-minta, disebut dalam satu pasal itu, dia bahasa yang masih berada seperti khusus rahmi. Orang yang banyak minta-minta ketika di dunia, maka dia akan nanti dia dibangkitkan dalam keadaan mukanya tidak berdaging, mukanya tidak memiliki daging. Kalau terdapat nabi bahwa Imam Bukhari baru terdapat nabi bahwa orang ada Umar Muhammad dunia. Kalau ada nabi dunia. Kalau ada nama Sulaiman bin orang ada di Ibrahim tadi. Al-Harith bin Suwaid. Anak Allah Abdullah yang benar masuk. Radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukum ma'al warithi ahabbu ilayhi mal. Qala ya Rasulullah inna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi. Qala fa inna malahu ma qadam wa ma'al warithi ma. Bahwa yang menerangkan maksud dalam imani kebenaran. Harta yang dia lakukan di dalam kebaikan, yang dia lakukan fi sabilillah, bahwa itulah milik harta miliknya yang sebenarnya. Dengan salah sampai Abu Bakar Mas'ud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabat, salah satu usul Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ilmu kepada para sahabat dengan bertanya, siapakah di antara kalian yang harta milik pewarisnya lebih dia cintai dibandingkan harta miliknya sendiri? Ini harta yang dimiliki oleh seseorang itu ada 2. Yang pertama harta miliknya sendiri, dan yang kedua harta milik pewaris.
Bersama Rasulullah bersama kepada siapa? Saat di Allah dikatakan kalau kata Amya kalau kata min al-Rasul ya alam ya kata bayarnya engkau tinggalkan keturunan keadaan kaya dan harta warisannya kaya itu lebih bagus dibandingkan kau biarkan kau tinggalkan anak keturunanmu yang dalam keadaan miskin meminta-minta. Siapa yang kalian yang harta milik pewarisnya lebih baik daripada hartanya sendiri? Kalau terasa menjawab ya Rasulullah, Amina ahadun illa ma'ahu ahadu ilaihi. Ya kita mestilah harta miliknya sendiri yang tidak dikaya. Allah maka Rasulullah SAW menjelaskan hakikat harta milik seseorang yang Islam. Fa'inna ma'ahu ma'afadam. Harta yang dia miliki yang sebenarnya itu adalah ma'afadam, apa yang dia korbankan. Wa ma'afadam ini ma'afadam. Sedangkan harta milik pewarisnya itu hakikatnya adalah harta yang dia tahan, tidak dia korbankan, tidak dia korbankan. Kalau dalam hal ini terdapat motivasi untuk mengorbankan harta di wujud itu untuk menginfakkan harta yang dimilikinya pada dalam kebaikan, dalam ibadah dan kebaikan. Lihat tadi di akhir supaya dia bisa mengambil manfaatnya di akhirat nanti. Fa inna kulla syai'in yukhlifu al-mawlud yafiru milkan liwali. Sebab harta yang dia tahan niscaya akan menjadi milik pewaris. Fa inna allati bi ta'atillah yahtassu bi tawabillah. Wa kana dzalika alladhi ta'ala fi kamil wa majid. Apabila ternyata nanti pewarisnya yang menggunakan harta warisannya itu yang dia tinggalkan itu di jalan taat kepada Allah, di jalan kebaikan, maka yang mendapatkan pahalanya dia. Ya pewarisnya yang mendapatkan pahala. Sementara ya dia adalah yang sudah capek-capek ulang-ulang mengumpulkan harta itu dan batil terhadap harta tersebut. Wa in amila bihi liman yadillahi fa dzaka abada liman yadillahi wa la yadillahi. Sedangkan apabila pewaris yang menggunakan harta tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih jauh lagi. Ya, pemilik yang sebenarnya ya, orang tua yang mewariskan tadi, yang lainnya ya, lebih jauh lagi untuk bisa mengambil manfaat dari harta yang telah dia capek-capek mengumpulkan tersebut. Ya, dia tidak bisa mengambil manfaat. Misalnya kita lihat itu kalau tidak ada perlukan ya dalam kemaksiatan tersebut. Ya. Kalau tinggalkan warisan di situ dia masih dapat dosa yang itu. Ya, anak keturunannya 7 kali 7 turunan, dia sistem 7 turunan anak keturunan yang makan terus riba, dia juga dapat dosanya riba. Ya, makanya insyaallah terjadi. Ini kesimpulannya bahwa harta yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang itu adalah harta yang dia korbankan, dia lakukan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak jalan, tidak dia simpan, dia korbankan, dia lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Israel dan kota amalu ila min tanah sedekah jariah. Ya, salah satunya sedekah jariah. Apabila seorang manusia itu meninggal maka terputus pahalanya kecuali 3. Salah satunya apa? Sedekah jariah. Ya, kata Allah yang Allah ya Allah yang mereka menafsirkan sedekah jariah itu adalah harta yang diwakafkan. Ya, harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hakikat harta milik dia yang sebenarnya. Karena harta yang dia simpan, maka itu pada hakikatnya milik pewarisnya. Kalau nanti dia meninggal harta masih disimpan, kemudian diwariskan kepada ya ahli warisnya, maka tergantung ahli warisnya. Kalau dipakai untuk ketaatan kepada Allah, maka ahli warisnya yang dapat, ya yang dapat pahala. Ya dia sudah capek-capek yang dapat pahala orang lain. Ya.
Kalau dipakai untuk bermaksiat, ya, ada dua kemungkinan, dia terlibat atau tidak. Kalau dia terlibat maka dia ikut dapat dosanya, tidak dapat manfaatnya. Kalau dia tidak terlibat maka dia tidak dapat manfaatnya. Ya, di saat dia akan membutuhkan kebaikan yang bisa menolongnya. Ya, insya Allah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan